Pak Amran selaku moderator, para narasumber, Bapak Ibu hebat, para peserta workshop, serta segenap keluarga besar LKP Harvest, salam literasi, salam merdeka belajar. Perkenalkan, saya kembali, Setiana, selaku MC pada malam hari ini. Sebelum saya membacakan rundown acara pada hari ini, izinkan saya membacakan rules yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama, mohon mute atau matikan mikrofon Ibu dan Bapak selama narasumber memaparkan materi. Yang kedua, Ibu dan Bapak dapat mengaktifkan mikrofon hanya jika ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi. Yang ketiga, Ibu Bapak juga dapat memanfaatkan kolom chat untuk bertanya kepada narasumber atau panitia. Baik, kini saatnya saya akan membacakan rundown acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah opening. Yang kedua adalah pemaparan materi dari narasumber yang akan difasilitasi oleh Pak Amran selaku moderator. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari moderator. Dan kelima, penutup oleh MC. Baik, marilah kita dengarkan paparan materi dari narasumber. Tapi sebelumnya saya akan persilahkan kepada Pak Amran untuk memfasilitasi para narasumber. Silakan Pak Amran. Terima kasih Ibu Setiana. Selamat malam Bapak Ibu hebat di seluruh tanah air. Baiklah, kita masuk pada pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Prihatin Suryaning Tias SPD. Ibu Prihatin adalah guru di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Kemudian Ibu Prihatin merupakan guru inspiratif 2021 yang baru dianugerahi oleh Kemendikbudristek tahun 2021 kemarin pada bulan November. Kepada Ibu Prihatin kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak Amran. Apakah suara saya jelas? Ini. Sangat jelas, Ibu. Oke. Mohon izin Pak Amran untuk menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Torin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Masya Allah. Meskipun malam-malam dari seluruh Nusantara, dari WIT, WIB, WITA, semuanya berkumpul di sini. Terima kasih juga untuk LPK Harvest yang telah memberikan kesempatan untuk kami dapat berbagi apa yang telah saya praktikkan, praktik baik di sini. Alhamdulillah kemarin untuk tahun 2021 ini merupakan suatu rezeki yang luar biasa, hadiah yang luar biasa untuk tahun 2021 menerima anugerah apresiasi dari guru inspiratif Kemendikbudristek Dikti. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya share screen. Oh, mohon maaf, ini ya. Belum ya Pak Amran. Ibu Prihatin di sini pilihannya nggak ada yang menjadi co-host. Kalau Ibu Setiana gimana? Boleh? Sudah? Saya belum dijadikan co-host. Sudah Bu. Bu Atin sudah saya multiple. Oke, siap. Terima kasih Bu Setiana. Ini yang kemarin dari SM3T juga ada tidak Bu? Pak siapa ya kemarin itu sepertinya ada. Pak siapa ya? Pak Suwandi. Pak Eko. Pak Eko ya. Oh, Pak Eko. Sepertinya ada Pak Eko. Sepertinya ada. Ya Bapak Ibu, ini sedikit cerita. Alhamdulillah kemarin juga sempat mendapatkan pengalaman mengikuti program dari pemerintah, mengikuti SM3T pada tahun 2014. Nah, langsung saja perkenalkan. Ini kalau, mohon maaf, di sini azan saya izin. Apakah suaranya terdengar? Jelas. Ada orang yang datanya ini males layani. Kalau udah capek sendiri. Ya itu udah makanya memang udah ya, orang-orang sama kami sudah Bapak Ibu,
Untuk praktik baik saya yang telah saya lakukan adalah Science Schedule dengan judul Science Schedule dalam mengatasi learning loss. Apa itu Science Schedule? Insya Allah materi sudah saya share dan saya yakin Bapak Ibu sudah membaca semuanya. Untuk Science Schedule itu seperti apa? Jadi Science Schedule ini nanti akan saya jelaskan setelah pada slide selanjutnya. Cukup singkat saja, perkenalkan, saya Prihatin Suryaning Tias. Saya lahir di Sragen, 13 Juli 1991, tapi sekarang berdomisili di Salatiga. Saya adalah guru SMP Muhammadiyah Plus Salatiga sebagai guru mata pelajaran IPA. Nah, dalam kegiatan praktik baik ini, yang saya lakukan pada tahun 2021, adapun seperti yang kita tahu Bapak Ibu, saat tahun kemarin itu adalah masa-masa kita diberikan tantangan yang luar biasa dengan perubahan yang cepat dengan kedatangan COVID-19. Adapun untuk yang saya melakukan diagnosis awal sebelum PTMT dilaksanakan saat masih pembelajaran daring adalah dengan adanya pembagian angket tertutup. Di sini saya ingin mengetahui sejauh mana siswa, apa yang dirasakan siswa saat pembelajaran daring. Untuk pembagian angket ini saya bagikan melalui Google Form. Selanjutnya ada wawancara tertutup terkait dengan kendala PJJ, apa yang dialami anak-anak. Di sini saya melakukan wawancara menggunakan Zoom meeting. Nah, kemudian adapun hasil diagnosis awal sebelum PTMT, jadi kendala-kendala yang kami alami, sebagian besar kami alami adalah saat pembelajaran daring itu komunikasi antara guru dengan siswa itu masih sangat terbatas karena kurang adanya tatap muka, kemudian komunikasi ini masih berjalan menggunakan alat komunikasi. Kemudian komunikasi siswa dengan siswa pun juga sangat terbatas. Sehingga dari sini tingkat kejenuhan siswa dalam pembelajaran meningkat karena kita tidak melakukan tatap muka, hanya melakukan secara daring, dan saat itu kegiatan daring itu kami menggunakan melalui Zoom, kemudian ada tugas-tugas worksheet yang kami berikan, diambil pada awal bulan pertama, awal bulan, kemudian akan dikumpulkan lagi pada bulan berikutnya. Worksheet-worksheet itu menjadikan anak-anak jenuh. Sehingga di sini adanya ketentuan untuk PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas ini menjadi salah satu solusi yang terbaik di saat masa pandemi. Semoga untuk selanjutnya nanti kita bisa dapat 100% masuk semua anak-anaknya. Nah, selain adanya komunikasi yang terbatas, kemudian adanya tingkat kejenuhan yang tinggi, adanya materi-materi yang diberikan ini juga terbatas, sumber belajarnya terbatas. Meskipun anak-anak bisa mengakses secara luas melalui internet, tapi tingkat informasi atau yang difasilitasi oleh guru ini jadi terbatas. Sehingga untuk tugas-tugas seringkali anak-anak ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas ataupun tidak mengikuti kegiatan secara daring. Setelah itu, tingkat pemahaman anak-anak terhadap pembelajaran, terhadap materi yang disampaikan ini juga sangat terbatas dari hasil belajar mereka. Nah, dari sini tingkat pemahaman anak terhadap materi, khususnya untuk materi IPA, karena yang saya ampu adalah materi IPA tentang pemahaman konsep, kemudian proses, dan keterampilan siswa ini sama halnya dengan
kendala-kendala yang lain masih terbatas, bahkan bisa dikatakan menurun. Nah, dari situ saya berupaya, karena di sekolah saya ini menggunakan worksheet, dari kurikulum itu memberikan ketentuan untuk pembuatan worksheet yang akan diberikan ke anak-anak dengan tujuan untuk supaya orang tua juga dapat mendampingi anak-anak dalam belajar. Maka di sini saya mencoba untuk membuat inovasi menginovasi worksheet tadi dengan pembuatan modul. Nah, pembuatan modul yang dapat digunakan secara mudah oleh anak-anak. Nah, di sini ada kegiatan perencanaan pembelajaran yang pasti yang tidak lepas dari kita, Bapak Ibu, adalah penyusunan administrasi pembelajaran. Di sini untuk penyusunan administrasi pembelajaran, saya sesuaikan dengan ketentuan dari Kemendikbudristek dengan adanya yang sering kita kenal adalah istilahnya RPP 1 lembar, kemudian desain dan kompetensi dasar yang saya sesuaikan dengan saat masa pandemi. Kemudian pembuatan desain pembelajaran disesuaikan ketika saat ini perencanaan PTMT ini dilaksanakan dengan kegiatan daring dan luring. Jadi ketika kegiatan daring, saya di sekolah ini menggunakan Zoom. Di sekolah saya menggunakan Zoom, kemudian kegiatan luringnya anak-anak melakukan PTM, pertemuan tatap muka, terbatas sekitar 50% dari jumlah siswa yang ada di kelas. Kemudian, nah yang di sini adalah media pembelajaran saat PTMT. Ada science schedule. Science schedule ini merupakan modul hybrid modul. Hybrid ini saya ambil dari kata hybrid modul yang saya gunakan dalam mata pelajaran IPA. Yang saya tampilkan ini adalah salah satu hybrid modul science schedule dari produk yang telah saya buat, yaitu ada bioteknologi. Saya mencoba untuk memberikan kemudahan kepada siswa. Saya mendesain modul ini agar mudah digunakan oleh siswa, yaitu dengan bisa digunakan siswa secara daring maupun secara luring, secara online maupun secara offline. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sertakan dengan barcode supaya untuk anak-anak mudah mengaksesnya secara online. Barcode ini nanti akan langsung terhubung dengan link yang telah saya berikan. Untuk pembuatan barcode ini modulnya sangat sederhana, Bapak Ibu. Saya menggunakan aplikasinya sederhana, ada menggunakan Microsoft Word. Ini saya buat melalui Microsoft Word, kemudian saya unggah melalui Google Drive. Kemudian link dari Google Drive tersebut saya masukkan ke dalam pembuatan barcode secara online. Nah, di sini untuk science schedule ini selain barcode yang saya berikan, saya menyantumkan adanya link yang terkait dengan materi yang saya masukkan dalam modul ini. Link ini tujuannya untuk ketika pada siswa belum ada yang memiliki scan barcode, aplikasi scan barcode, siswa bisa langsung mengklik link tersebut. Sehingga ada alternatif lain untuk siswa dapat membuka modul tersebut secara online. Nah, untuk secara offline, siswa dapat mendownload. Jadi ini juga saya format menjadi PDF sehingga siswa dapat mendownload dengan mudah, kemudian mencetaknya secara mandiri. Sehingga memberikan kemudahan kepada siswa untuk belajar menggunakan modul. Nah, tujuan dari science schedule ini selain untuk meningkatkan literasi siswa, kemudian memberikan siswa, mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar, untuk materi bioteknologi ini sangat menyenangkan kalau di mata pelajaran IPA, karena di sini siswa ini bisa melakukan praktikum secara sederhana. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa mencobanya untuk yang scan barcode Scan Me. Insya Allah nanti akan saya share untuk linknya, link pembuatan scan barcode, kemudian bagaimana caranya. Nah, Bapak Ibu,
selain kegiatan pembuatan modul, jadi di sini saya juga mencoba untuk membuat kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak-anak. Karena di sekolah ada dua kegiatan, yaitu kegiatan daring dan luring. Berikut adalah beberapa tahap saat pelaksanaan PTMT terbatas pembelajaran daring. Saat pembelajaran daring, di sini kami menggunakan Zoom untuk anak-anak yang terjadwal berada di rumah. Jadi ini sudah dijadwalkan oleh kurikulum untuk setiap 1 minggu sekali. Kemudian berikut dalam kegiatan daring ini, science schedule ini bisa saya share. Kita gunakan saat pembelajaran daring, saya share linknya. Kemudian anak-anak mengakses, anak-anak bisa melihat secara langsung melalui gadget mereka. Nah, dari sini saya mencoba untuk mengajak anak-anak lebih aktif lagi. Karena ketika pembelajaran daring full, saat itu anak-anak banyak yang memainkan kamera, kemudian ketika dipanggil itu juga tidak ada yang menyahut. Nah, di sini dari sini saya mencoba untuk membuat kelompok. Jadi membuat kegiatan aktif saat pembelajaran daring ini dengan pembentukan kelompok. Nah, pembentukan kelompok ini di sini saya menjelaskan dengan pembagian kelompok dengan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Di sini saya menggunakan nilai-nilai karakter dari profil pelajar Pancasila, ada 6 tersebut, ada 6 profil pelajar Pancasila. Tujuannya untuk mengenalkan siswa apa itu nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila dengan memberikan nama pada kelompok tersebut. Nah, untuk pembuatan kelompok ini saya menggunakan aplikasi Pickerswheel. Pickerswheel ini bisa diakses secara online dan ketika pembelajaran daring siswa bisa melihat secara langsung bagaimana cara bagaimana pembagian kelompoknya, sehingga tidak ada yang merasa jadi adil, terlihat adil. Jadi siswa bisa melihat secara langsung. Nah, setelah pembagian kelompok, sebelum kegiatan pembagian kelompok ini, yang pasti kita awali dengan persepsi, kemudian motivasi kepada siswa supaya mereka lebih bersemangat dalam pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran daring ini waktunya ada 1,5 jam. Nah, dari sini yang pasti kita sudah mengadakan kontrak belajar, kemudian menjelaskan bagaimana cara penggunaan modulnya, cara penggunaan science schedule. Setelah ada pembagian kelompok, saya minta siswa untuk berdiskusi melalui breakout room yang ada di sini, yang ada di aplikasi Zoom Meeting. Nah, di sini siswa melakukan diskusi di dalam kelompok terkait dengan materi yang ada di modul. Nah, dalam kegiatan ini, siswa untuk materi bioteknologi khususnya, siswa di sini melakukan rencana percobaan yang akan mereka lakukan. Di sini saya meminta siswa untuk membuat percobaan atau praktikum yang nanti akan dilaksanakan anak-anak ketika kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dari sini siswa ini melakukan perencanaan mulai dari alat, bahan, kemudian cara kerja, apa yang akan mereka lakukan saat kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, untuk kegiatan ini, kegiatan bioteknologi ini saya meminta siswa untuk memaksimalkan potensi yang ada, potensi sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Misalnya, kalau untuk bioteknologi ini kan mereka bisa membuat yogurt, bisa membuat tempe, ataupun bisa membuat konsep fermentasi untuk pembuatan biogas. Nah, di sini saya meminta siswa untuk melakukan mencari sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar mereka, sehingga alat dan bahannya mudah mereka
temukan di rumah ataupun di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar mereka. Nah, science schedule ini untuk dapat dicetak, nah yang ini tadi yang dapat dicetak oleh siswa, ini dapat digunakan secara offline. Selanjutnya, saat kegiatan pelaksanaan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, jadi untuk 1 minggu ini, untuk pelajaran IPA itu 1 minggu 1 kali, anak-anak pada jadwal itu sudah memang kami melaksanakan morning activity di sini untuk memberikan habit, menanamkan habit baik kepada siswa, seperti salat duha berjamaah, kemudian tahsin. Nah, ini selama 1 jam, kegiatan ini selama 1 jam, kemudian setelah anak-anak melaksanakan salat duha, kemudian tahsin, baru anak-anak kita ajak masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas ini mereka sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di kelas. Nah, untuk di sini, kegiatan PTMT ini, pada PTMT pertama, karena ada 2 kali pada minggu depannya, kita PTMT lagi. Di sini, saya meminta anak-anak untuk mengkonfirmasi terkait kesiapan praktikum. Sebelum ini, yang pasti, saya sudah menginfokan terlebih dahulu di dalam grup sebelum mereka masuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, di sini anak-anak mulai mengkonfirmasi alat dan bahannya sudah siap, sudah disiapkan semuanya. Kemudian kegiatan praktikum ini saya ajak siswa untuk keluar kelas karena supaya untuk mereka tidak jenuh di dalam kelas. Nah, ketika di luar kelas alat dan bahan mereka sudah siap, mereka duduk bersama kelompok masing-masing, mereka melakukan percobaan, adapun beberapa hasilnya anak-anak bisa membuat produk yogurt dari sari buah yang mereka temukan, yang mereka peroleh dari rumah. Kemudian konsep dari biogas secara fermentasi dari limbah-limbah organik yang mereka temukan di sampah rumah tangga. Nah, setelah mereka melakukan kegiatan praktek di sini, mereka tetap komunikasi harus terus kita jaga melalui grup WhatsApp yang telah kita buat dalam pembelajaran, sehingga dalam kegiatan ini anak-anak tidak langsung lepas begitu saja, tapi tetap kita kontrol, kita fasilitasi untuk mereka yang ingin berkonsultasi terkait produk yang telah mereka buat ataupun rancangan percobaan yang telah mereka lakukan. Nah, di sini untuk siswa, untuk mereka yang membuat produk berupa berupa pangan, berupa makanan seperti yogurt ataupun tempe, mereka melakukan uji organoleptik secara sederhana di rumah, di lingkungan rumah untuk keluarga mereka masing-masing. Dicobakan, kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam laporan sederhana mereka. Kemudian mereka melakukan penyusunan laporan, Bapak Ibu. Mereka melakukan penyusunan laporan melalui komunikasi mereka melalui grup WhatsApp dengan pembagian tugas yang sudah dibagi oleh mereka secara mandiri. Nah, setelah penyusunan laporan sudah selesai, pada minggu selanjutnya, pada PTMT kedua, mereka melakukan presentasi. Nah, di sini kegiatan presentasi ini mereka ada yang membuat dari kertas asturo, kemudian menuliskan hasil produknya. Nah, di sini saya berharap mereka aktif juga. Alhamdulillah ada anak-anak yang memberikan umpan balik dari kelompok lain, menanyakan, kemudian mereka saling bertanya jawab. Nah, setelah kegiatan ini selesai, setelah kegiatan presentasi dari masing-masing kelompok ini selesai, kemudian adanya kegiatan pemberian kesimpulan.
Nah, dari pemberian kesimpulan ini, kita mengambil kesimpulan dari materi yang telah mereka pelajari, dari kegiatan praktikum yang telah mereka pelajari. Nah, kemudian di akhir pembelajaran ini, saya melakukan survei terkait dengan pelaksanaan PTMT yang telah terlaksana dan juga refleksi dari siswa bagaimana, apakah kegiatannya menyenangkan ataukah apa yang telah mereka dapatkan saat proses pembelajaran PTMT ini. Kemudian adapun hasil angketnya, dari angket tersebut komunikasi, karena adanya kegiatan tatap muka terbatas tersebut, komunikasi antara siswa dengan siswa, kemudian antara guru dengan guru, ini meningkat. Kemudian mereka juga lebih antusias dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Materi-materinya pun mereka bisa memperoleh lebih lengkap. Nah, adapun evaluasinya, evaluasi dari implementasi PTMT ini, karena di sekolah kami itu untuk perizinan keberangkatan beberapa siswa masih terbatas karena ada satu siswa untuk kelas 9 itu belum mendapatkan izin untuk berangkat ke sekolah dari orang tua. Jadi salah satu fasilitas untuk memberikan pelayanan kepada siswa terkait dengan kegiatan siswa belajar melalui kegiatan pembelajaran daring tadi, melalui kegiatan Zoom. Kemudian untuk pemahaman konsep, proses, dan keterampilan siswa, alhamdulillah mereka meningkat dan lebih semangat lagi. Kemudian untuk protokol kesehatan di sini perlu diperketat, karena kan untuk anak-anak tingkat SMP ini masih perlu kita ingatkan, nah maskernya, nah silahkan cuci tangan, ini perlu kita perketat lagi. Kemudian interaksi ini seperti yang hasil dari angket tadi, interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa ini lebih baik. Nah, untuk tindak lanjutnya Bapak Ibu, adanya koordinasi. Jadi untuk koordinasi program lanjutan terhadap pengembangan science schedule. Untuk tindak lanjutnya saya berencana untuk science schedule ini tidak hanya untuk satu materi pokok yaitu bioteknologi, tapi bisa digunakan untuk beberapa KD, karena di sini sangat mudah kita menggunakan aplikasi, menggunakan Word, kemudian tinggal kita tambahkan barcode dan bisa kita bagikan kepada siswa. Dan kegiatan pembelajarannya pun tidak hanya bisa dilakukan dengan praktikum, tapi mungkin bisa menggunakan pemecahan masalah ataupun kegiatan diskusi. Nah, di sini koordinasinya tidak hanya untuk guru serumpun, kemudian ada dengan waka kurikulum, kepala sekolah, dan pemanfaatan TIK di sini perlu untuk disosialisasikan dan ditingkatkan bersama dengan rekan guru lainnya. Cukup sekian Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait dengan praktik baik saya. Semoga dapat bermanfaat, karena ini insya Allah sangat sederhana. Saya membuat sangat sederhana menggunakan Microsoft Word, kemudian ditambah dengan barcode yang bisa kita akses secara mudah melalui internet. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Amran. Nah, kita sudah mendengarkan materi dari Ibu Prihatin ya. Kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi ada yang angkat tangan ya, Resen. Kemudian turun lagi. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapat atau apapun yang bisa membangun kita dan teman-teman, kita bisa raise hand. Ini ada Ibu Torin. Ada raise hand Ibu Torin. Ibu Torin, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Amran. Ya, salam jumpa kembali Ibu Prihatin. Salam jumpa ya. Ibu Torine. Ibu Torin. Ini dari Sumba ini. Saya memberikan salut yang besar buat
Ibu prihatin atas kerjanya, kemudian ya menginspirasi kami sekalian. Sebenarnya kita seminggu ya sama-sama di Novotel kemarin, tetapi kita tidak saling tahu apa yang kita lakukan di sekolah karena kita presentasinya itu satu-satu. Tetapi dengan kegiatan ini kita saling mengerti, saling berbagi, dan memang pantas Ibu Atin mendapatkan anugerah dari Kemdikbud. Luar biasa Bu Atin, dan dengan kelemah lembutan, kemudian kasih sayangnya terhadap setiap orang, itu terlihat juga kepada anak-anak. Jadi apresiasi yang tinggi dari saya, dan ya dengan aplikasi yang sudah diceritakan oleh Ibu Atin, saya walaupun jauh di dusun dan tidak terpengaruh dengan dengan aplikasi, tetapi dengan adanya jaringan sudah 2 bulan ini, saya akan mencoba apa yang Ibu Atin sudah lakukan, walaupun bukan mata pelajaran sains, tapi kita saling berbagi, 20 orang kita, kemudian kita berbagi juga dengan teman-teman guru se-Nusantara ini. Terima kasih Pak Amran, saya salut sekali dengan Bu Atin. Terima kasih Bu Torin. Ini saya juga tidak hanya Bu Torin ini Pak Amran yang salut. Saya lebih salut lagi dengan Bu Torin ini karena beliau luar biasa menginspirasi saya, dan alhamdulillah karena kemarin itu sempat ya ini saya mengikuti SM3T daerah saya mendapatkan di daerah Flores, Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur, dan ketika bertemu dengan Bu Torin ini seperti saya ya bertemu kembali dengan keluarga saya yang ada di sana. Karena memang perjuangan di Nusa Tenggara Timur tuh juga luar biasa. Saya jadi menangis nanti kalau mengingatnya di sana. Jadi kangen Bu Torin. Bagaimana Bu Torin? Bu Atin jadi kangen NTT. Iya. Insya Allah di sini Bapak Ibu guru hebat semua dengan berbagai potensi yang ada di daerah masing-masing. Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa, dan kita bisa berbagi semangat, berbagi motivasi. Kemudian di sini saya bersyukur sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, yang mana saya yakin ketika satu persatu ini nanti bisa berbagi, diberikan kesempatan untuk berbagi, kita bisa memperoleh motivasi dan inspirasi yang lebih lagi. Begitu, Bu Torine, Pak Amran. Ya, Bu Atin. Ya, Pak Amran, saya cukup dulu. Oke, terima kasih Ibu Torin. Kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bercerita atau berbagi, atau ingin ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan Ibu Prihatin Suryaning Tias. Bapak Ibu, kita berikan kesempatan. Mungkin nanti menunggu Bapak Ibu kita berikan kesempatan ya Ibu. Ya, ini ada Ibu Rojana mengaktifkan speakernya. Oh, tidak ya. Oke. Bagaimana Ibu Prihatin? Mungkin menyusul ada pertanyaan nanti. Ya. Ya, Pak Amran. Kita berikan kesempatan buat pemateri kita yang kedua pada malam hari ini. Sebelum kita dengarkan materi yang kedua, perlu kita perkenalkan bahwasanya pemateri kita ini adalah Ibu Intan Nirmala Hasibuan, SSI MPD. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Banda Aceh. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan, mulai dari tingkat nasional. Beliau adalah pengajar praktik Angkatan 1, kemudian menjadi fasilitator Angkatan 5, kemudian finalis GTK Inspiratif 2021, finalis OGN IPA 2019,
kemudian penyaji praktik baik podcast pembelajaran Pusdatin Kemdikbud 2020, kemudian di tingkat provinsi, beliau juga menjadi juara 1 Best Practice 2020, beliau juga mendapatkan peringkat 1 OGN IPA, juara 2 Teknologi Pembelajaran Tepat Guna tahun 2019, juara 2 Film Pembelajaran Pendek 2018, juara 2 Karya Inovatif Pembelajaran tahun 2018, beliau juga aktif sebagai penulis, pencipta lagu, dan koreografer tari. Nah, Ibu Intan kami persilakan, Ibu. Terima kasih Pak Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amran, saya Bu Intan Irfan Hasibuan, boleh panggil saya Bu Intan, Bu. Nah, saya mengajar di SMP Negeri 3 Banda Aceh, saya guru mata pelajaran IPA. Tadi mendengar panjang sekali ya Pak Amran, menyebutkan beberapa, sebenarnya bukan prestasi, saya lebih tepatnya itu belajar dan pengalaman yang pernah diraih. Karena masalah kalah menang itu sebenarnya Bu, itu urusan kesekian bagi saya. Yang penting mau mencoba berbuat dulu bagi saya. Nah itu dia tadi. Baik, apa saya udah bisa share screen, Ibu Setiana? Saya coba ya. Oke, sebentar. Apakah screen saya sudah terlihat, Pak? Ibu, sudah. Jelas. Sudah ya. Sudah, Bu. Baik. Sebenarnya materi saya untuk kelas inspirasi ini adalah private classroom ya Bu ya, dengan mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan merdeka belajar dan mengatasi learning loss. Tetapi saya merasa mungkin saya harus mulai dari apa yang menjadi ide praktek baik saya. Nah, sebenarnya yang menjadi ide praktek baik saya adalah pengalaman saya pribadi, Bu. Saya terus terang mungkin tidak seperti teman-teman lain, Bu, prihatin mungkin di usia semuda itu sudah menjadi guru ya Bu ya. Saya terus terang Bu, saya itu menjadi guru pegawai negeri ya Bu ya, Bapak Ibu, itu pada usia 35 tahun Bu. Jadi saya ini mukanya tua, orangnya tua, tetapi sebenarnya masih tergolong tahun mengajar juga saya hitung-hitung masih 13 tahun Bu. Nah, karenanya di awal saya mulai menjadi guru pegawai negeri sipil itu, saya seperti dikejar waktu Bu. Nggak terasa sebentar lagi saya udah pensiun nih, karena mulainya udah tua ya. Jadi saya langsung curi start Bu. Dalam artian apa yang bisa saya lakukan untuk serta didik saya pada saat itu ya, belum terpikir untuk yang lain-lain dulu, yang lingkup kecil dulu, itu saya lakukan. Nah, tadi mungkin dijelaskan oleh Pak Amran bahwasanya saya memang guru IPA, Bu, tapi saya sangat mencintai seni. Saya sangat mencintai seni. Dan pengalaman saya waktu di SD, SMP, SMA, itu ya, dalam tanda petik, saya sangat berbangga dengan guru-guru saya, tetapi saya tidak menutup mata. Beberapa di antara mereka itu, beberapa di antara guru saya itu tidak terlalu respect pada pengalaman-pengalaman ataupun bakat seni budaya dari peserta didiknya. Apakah seni budaya ataupun olahraga. Mungkin kita jumpai sekarang, mereka lebih tertarik kepada anak yang juara Olimpiade IPA, Olimpiade Matematika, bahkan orang tua juga tidak jauh berbeda. Pada saat di rumah, ya pasti yang ditanya itu berapa nilai matematika, berapa nilai. Nah, yang seperti itu.
Jadi berdasarkan hal itu, tanpa saya sadari, jauh sebelum digaungkannya Merdeka Belajar, sebenarnya Undang-Undang Sisdiknas, kalau saya tidak salah, pada tahun 2008 itu sudah mengemukakan bahwasanya setiap peserta didik kita itu memiliki karakteristik belajar tertentu dan juga memiliki bakat dan minat sebagai seorang guru, sebagai seorang anak. Tanpa maksud menggurui, Bu, tadi sudah dijelaskan Pak Amran, saya sudah bergabung di Guru Penggerak pada angkatan 1 sebagai pengajar praktik, dan alhamdulillah sekarang saya lulus sebagai fasilitator untuk angkatan 5 ini. Makanya begitu saat saya berada dalam lingkup Guru Penggerak dengan semangat merdeka belajarnya, kok saya ngerasa ya, ini adalah yang tepat nih. Bukan hanya untuk saya, tetapi yang terpenting adalah untuk peserta didik saya. Jadi di kesempatan kali ini, sebelum saya masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, karya saya dan tentang gaya belajar, saya mengajak Bapak Ibu, filosofis Ki Hajar Dewantara yang harus kita pahami, bahwa setiap anak memiliki bakat dan tertentu. Guru ibaratnya tukang kebun. Jika kita memang diberi bibit padi, jangan pernah kita berharap dia berbuah apel, namun kita hanya bisa mengupgrade dia dari padi biasa mungkin menjadi padi yang lebih unggul. Nah itu, Bu. Baik kawan-kawan, saya rasa di sini adalah guru-guru hebat semua. Mungkin tentang gaya belajar kita semua sudah tahu, yaitu ada visual, ada auditory, dan ada kinestetik. Nah, ini mungkin lebih kepada teks-teks ya. Saya yakin teman-teman tahu gaya belajar visual. Ya, anak-anak yang bergaya belajar visual ini mereka akan fokus pada penglihatan ya. Nah, karakteristiknya ya, biasanya mereka lebih mudah mengingat daripada mendengar ya. Mengingat dari melihat tampilan maksudnya. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan, ya, berbicaranya temponya agak cepat. Kemudian sulit untuk menerima instruksi ya, kecuali ditulis ya. Kemudian dia tuh bisa fokus ya. Kalau ada keramaian itu dia sepertinya biasa gitu, nggak apa-apa. Dan suka menggambar apapun di kertas dan tahu apa yang ingin dikatakan ya, tapi dia sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Nah, cara belajar yang tepat untuk visual ini mungkin adalah belajar dari gambar, melalui video pembelajaran, kemudian membaca buku teks, ya, kemudian kalau tips bagi guru, barangkali membuat catatan-catatan kecil dengan spidol warna-warni. Nah, kita sering melihat konten-konten yang keren di YouTube ya, pembelajaran itu mereka menggunakan spidol warna-warni. Ini adalah untuk untuk memfasilitasi si gaya peserta didik yang bergaya visual. Menyadari hal itu, sejak tahun 2008 bahkan, jadi kira-kira awal saya menjadi guru, saya sudah mencoba menulis blog, Pak Ibu. Alhamdulillah sekarang sudah berisi 147 konten materi, yaitu materi ilmu pengetahuan alam dan sedikit materi prakarya. Nah, ini adalah salah satu contoh blog saya, Bapak Ibu. Ini hanya gambar header-nya saja ya. Nah, Bapak boleh lihat di sini Bapak Ibu, mungkin biologi ada 27 postingan, fisika ada 16, IPA terpadu, dan lain-lain. Nah, pada saat PTMT menjadi lebih mudah bagi saya, pada saat pembelajaran daring maksudnya, saya tidak kelabakan lagi untuk menyediakan memfasilitasi pembelajaran dengan untuk mengakomodir gaya belajar peserta didik yang seperti cinta akan visual. Nah, setelah itu saya juga sudah mencoba, walaupun saya tidak terlalu pintar ya Bapak Ibu ya dalam hal membuat video, dan terus terang saya kalau menggunakan HP saya agak gaptek Bapak Ibu. Jadi saya terus terang menggunakan
komputer. Nah, kalau HP mungkin saya kalah sama anak-anak ya, anak-anak aduh jago banget saya lihat buat video ini itu saya minta ampun. Jadi saya lebih kepada membuat konten video untuk sesuai dengan pembelajaran saya. Mungkin banyaknya yang kelas 9 ini kalau video, karena saya mengajar di kelas 9. Kemudian gaya belajar yang kedua yang ingin saya angkat itu adalah gaya belajar auditori. Nah, kita sadari anak-anak kita yang gaya belajar auditori ini, dia itu mengandalkan pendengaran. Ya, adapun karakteristiknya mungkin teman-teman bisa melihat, nanti juga saya akan share kembali di classroom kita ya. Nah, dia ini senang mendengarkan. Nah, jadi itu penyampaian daripada guru, arahan daripada guru, karena kita sekarang juga menghindari metode ceramah yang gimana ya. Nah, kemudian mereka ini ya suka akan lagu, kemudian pandai menirukan nada, irama, suara, ya. Dan untuk gaya belajar auditori ini, mereka ini nyaman-nyaman saja. Dia biasanya belajar sambil mendengarkan musik, ya. Kalau saya menganjurkan gitu pada sesi-sesi tertentu dibolehkan membawa HP. Kalau kamu mau rekam, boleh nak. Nah, gitu. Tapi pada akhirnya tahun 2020 saya tuh sadar ya, kok saya tidak mencoba memfasilitasi si auditori ini ya dengan salah satu media lainnya. Ini adalah salah satu podcast. Ini benar-benar podcast. Kadang-kadang ada miskomunikasi, konsepsi ya, podcast itu seperti yang Deddy Corbusier, tidak selamanya. Sebenarnya podcast itu lebih mengandalkan auditori, lebih mengandalkan pendengaran, dan ini adalah radio gratisan Bapak Ibu, Anchor FM. Di sini kita bisa merekam audio pembelajaran. Nah, itu yang disampaikan Pak Amran. Saya mencoba belajar melalui diklat sintaktik di Pusdatin Kemdikbud. Alhamdulillah podcast saya terpilih menjadi salah satu yang terbaik pada saat itu. Nah, dia hanya seperti kita tekan tombol play saja, kemudian akan muncul suara kita. Nah, pada saat kita ingin maksudnya dia berbeda. Nah, saya juga di ujung podcast ini, saya menyelipkan lagu, kawan-kawan. Lagu itu lagu apa? Lagu yang sesuai dengan pembelajaran. Bisa lagu karya saya sendiri, ataupun lagu populer yang saya adopsi. Nah, sebagai contoh, teman-teman bisa lihat, ini bahkan saya lakukan di tahun 2017. Teman-teman bisa lihat, ini adalah konsep tekanan zat. Ya, jadi saya di kelas itu, saya punya keyboard. Jadi kalau anak fokus anak itu sudah hilang, ya berdasarkan penelitian 15 menit itu kita harus merefresh mereka kembali melalui ice breaking kah gitu ya. Nah, ini saya email Bang Iwan Fals. Saya takut kena hak cipta. Boleh nggak lagunya saya gunakan? Nah, ini mungkin kalau saya nyanyikan ya sedikit. Rumus tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Jika dirumuskan sama dengan F per A dan seterusnya. Nah, podcast saya selalu saya isi dengan yang seperti ini. Kalau tidak bisa saya lakukan, maka saya akan membuatnya dalam bentuk dongeng. Bukan dongeng ya, keterampilan bertutur. Dalam artian apa? Saya menggunakan kisah, misalnya organ ekspresi ada 4, saya rubah menjadi ada geng 4 sekawan, dan testimoni dari anak. Pada saat kita membahasakannya itu tidak terlalu ilmiah, mereka tuh tidak terasa, maksudnya lebih mudah menerima. Jadi rupanya psikologisnya anak ini ya, kalau dalam IPA, dengar bahasa Latin itu rasanya udah, biologi terutama udah ada
rasa nek lah gitu. Nah, kalau dia memang takut dengan yang itu, kenapa enggak kita ringankan? Nah, itu yang saya usahakan. Dan yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Nah, anak-anak kinestetik ini lebih kepada praktek. Nah, sekarang sedang booming sekali game role play, ya, bermain peran. Nah, saya berprinsip kalau memang bermain peran mereka sukai, kenapa tidak si kinestetik ini kita fasilitasi dengan gerakan. Dan ini kawan-kawan adalah contoh bagaimana ya rangkaian gerakan tari konsep tekanan zat. Jadi saya mengajak anak-anak ya, ayo ini rata-rata cewek ini fotonya nih. Kalian-kalian yang suka nari, ayo coba kita buat dengan lambang-lambang. Ya, lagi-lagi hobi saya masa kecil yaitu menari dan saya memang ada sekolah tari, saya tuangkan ke dalam ini. Jadi saya berusaha apa ya, sama dengan Bu Prihatin tadi, saya kunci suatu pembelajaran adalah kalau saya IPA, saya tertarik sekali dengan ruh kontekstual. Dan satu lagi tertarik sekali dengan pembelajaran menyenangkan. Karena dalam tanda petik IPA dan matematika itu adalah pelajaran yang menjadi momok yang menakutkan. Saya ingin di awal mereka itu mestinya jangan takut dulu lah, ya, cinta dulu lah, jangan baru lihat muka Bu Intan aja udah takut gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini konsep tekanan zat juga bisa dipadukan dengan mereka kinestetik itu dia suka dengan gerakan. Nah, ini gimana? Ternyata kalau gergajinya permukaannya sekian, ternyata lebih tajam, bener Bu, tekanannya lebih besar. Bu, ternyata kalau pakunya itu ujungnya tumpul, saya harus memukul lebih kuat gayanya. Biar mereka menemukan sendiri. Ya, ini kalau bagi guru IPA, barangkali paham dengan yang saya maksud. Dan saya rasa teman-teman juga bisa mungkin, walaupun IPS, mungkin mencoba dengan yang lain. Nah, ini tadi cara belajar yang tepat untuk kinestetik. Nah, inilah yang menjadi ide dari pembelajaran saya. Sedangkan saat kemarin, nah ini adalah yang menjadi judul saya. Sebenarnya intinya apa? Bagaimana ya mengakomodir gaya belajar anak simpelnya. Lipat Classroom ini hanyalah sebagai wadah ya. Merdeka belajar itu cita-cita saya. Dan saya merasa sudah waktunya kita para guru memerdekakan siswa kita, yaitu dengan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman, sedikit saya ulas, pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, baik prosesnya boleh, kontennya boleh, produknya boleh. Nah, teman-teman, diagnostik yang saya lakukan pada pembelajaran, ini saya sudah masuk kepada materi saya malam ini. Diagnosis pembelajaran yang saya perhatikan selama daring murni ya, bahwasanya sekolah itu seperti kaget dengan berubahnya fasilitasi pembelajaran. Kita sudah terbiasa dengan tatap muka full, ya, tiba-tiba diterpa COVID ini ada hikmah yang bisa kita ambil, senang tidak senang kita harus mencoba keluar dari zona nyaman untuk dapat menerapkan, mencoba IT sebagai alat bantu kita. Nah, pembelajaran jarak jauh ini tentu saja mengandalkan IT kebanyakan, dan saya tidak lupa bagi teman-teman kita yang seperti Ibu Rina barangkali menjadi lebih sulit lagi karena tidak adanya fasilitas, mereka harus terjun secara langsung mengunjungi anak. Nah, refleksi yang kita lakukan ternyata kita jujur bahwasanya kemampuan IT kita belum baik, ya. Jadi kita terkendala dalam menyiapkan sumber belajar kita, menugaskan siswa, kemudian melakukan penilaian, kemudian pengelolaan kelas, ya. Dan peserta didik kita juga memang piawai menggunakan gawai ataupun HP, tetapi hanya sebatas untuk bermain media sosial. Kalau kita minta untuk yang sesuatu yang lebih, mereka juga tidak bisa.
Dan yang lebih parah lagi, kita nggak menutup mata, seperti berita yang saya dengar tadi pagi, ternyata 10% PJJ itu terjadi kesenjangan yang sangat signifikan antara peserta didik kita yang mampu dengan yang nggak mampu. Dan kita tahu di Indonesia ini lebih banyak golongan menengah ke bawah dibanding yang ke atas. Dan yang lebih parahnya lagi, kurangnya interaksi sosial emosional baik antara dia dan orang tua, dia dan guru, ataupun dia bersama teman-temannya. Nah, kalau ini dibiarkan, maka bukan nggak mungkin yang hilangnya pembelajaran itu bisa terjadi. Saya lanjut. Nah, sekali lagi, ide praktik baiknya adalah yang saya sampaikan tadi, bagaimana tugas kita sebagai seorang guru, yaitu mengantarkan peserta didik kita mencapai tujuan belajarnya. Kalau sekarang lagi harus menguasai keterampilan abad 21, ya, bagaimana caranya? Nah, saya merasa nggak ada cara lain ya, gimana kita menghargai murid kita agar terwujud merdeka belajar. Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tidak full berdiferensiasi pun, tapi saya mengajak teman-teman untuk mencoba, ya, karena sekali lagi anak adalah pribadi yang unik. Nah, saya mencoba mengakomodir gaya belajar, ya. Jadi pembelajaran itu saya berharapnya lebih efektif, dan di sini tentu saja kita berharap terjadi penguatan literasi dan numerasi. Nah, tentu saja diperlukan perencanaan, ya, bagaimana PTMT pada saat kemarin itu tatap muka terbatas, yang pastinya durasi pembelajaran itu menjadi terbantu dengan menerapkan model pembelajaran yang sinergi dengan daring atau pembelajaran hibrid. Mungkin teman-teman ada yang menerapkan blended learning, ya, ada Sule, ada lain-lain. Nah, kalau saya memilih kali ini adalah model pembelajaran Flipped Classroom. Kenapa Flipped Classroom ini secara daring juga anak-anak terbantu untuk belajar, dan nantinya dia juga akan pada saat tatap muka nanti dia akan dapat berdiskusi dan sebagainya. Nah, persiapan sumber belajarnya memang kalau kita ingin yang baik gitu ya. Kalau saya pribadi, saya kebetulan udah ada podcastnya, udah ada blognya, udah ada videonya, dan sudah ada ide bagaimana role play-nya untuk si kinestetik. Jadi kenapa tidak, teman-teman? Ya. Dan untuk diferensiasi tugas, nanti kita lihat, teman-teman, saya juga memberi kebebasan kepada peserta didik saya untuk penugasan. Sedangkan penilaian tentu saja juga menggunakan platform online seperti Quizzes, Google Form, dan boleh vlog ataupun penilaian berbasis audio. Nah, selanjutnya, jadi inilah kira-kira ya platform belajarnya Google Classroom, modelnya Flipped Classroom, ya, sumber belajar yang mengakomodir gaya belajar anak, penugasan yang mengakomodir gaya belajar anak, penilaian juga akan menghasilkan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik pada sumber penugasan maupun penilaian, dan besar harapan saya dalam konten-konten blog maupun yang lain-lain, saya tetap mengutamakan pembentukan karakter mulia, yaitu pembentukan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Dan teman-teman, ini adalah contoh-contoh ya diferensiasi konten dan akomodir gaya belajar tadi. Ini tadi sudah teman-teman lihat. Ini adalah podcast saya, perkembangbiakan pada hewan. Di sini saya menyiapkan garis besar materi, menyiapkan naskah, kemudian membuat akun di Anchor, kemudian mulai merecord, dan saya selipkan bonus yang tadi itu, yaitu lagu yang mungkin menyenangkan bagi anak saya tentang perkembangbiakan pada hewan. Dan teman-teman, alhamdulillah podcast saya ini sudah berisi 7 materi, ya. Dan saya akan mencoba untuk terus memperluasnya.
Nah, ini tadi blog teman-teman udah tahu, dan ini adalah upaya untuk si kinestetik. Pada saat tatap muka, mereka itu bermain peran. Kalau mereka nggak, kromosom itu mikron kecil banget, kenapa nggak dia yang jadi kromosomnya gitu. Ruhnya adalah know by experience, ya. Kalau dia memang bisa jadi kromosom, tentu dia sudah punya pengalaman. Oh, pada saat saya fase ini, contohnya saya akan berada di sini. Nah, seperti kita ya, know by experience itu. Mati lampu pun kita nggak akan pernah salah nyendokkan nasi ke mulut. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita sudah melakukan dan hafal mulut di mana. Nah, di sini juga mereka berkesempatan untuk berkolaborasi sehingga mereka kompetensi sosial emosional mereka yang tadinya nafsi-nafsi alias individualisme dan egosentris di sini bisa difasilitasi. Kemudian diferensiasinya juga pada produk. Teman-teman ini dapat melihat si visual, ternyata yang suka oret-oret, saya biarkan dia membuat penugasannya berupa gambar, ya. Silahkan dia menggambar. Nah, si audio ini yang ngomongnya lancar, terus juga kekinian, Ibu saya mau ngeplok, silahkan, ya. Kemudian, Bu, saya ini penggemar HP, Bu. Di HP ada aplikasi untuk membuat komik. Saya boleh nggak membuat komik? Nah, silahkan, Nak, ya. Silahkan buat, ataupun mungkin yang seperti yang biasa, Ibu. Saya bisanya yang gini, yang boleh, Bu. Ya, silahkan. Di sini saya mencoba. Ayo, Nak. Merdeka kamu. Yang penting tujuan belajar kamu dapat. Nah, serahkan mungkin Ibu repot sedikit dengan penilaiannya. Nanti barangkali teman-teman nih ada yang nanya, Buntan gitu nilainya gimana? Saya nggak mau jelasin, siapa tahu ada yang nanya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk tadi diferensiasi produk penugasan dan penilaian. Kemudian, nah ini evaluasi yang saya lakukan ya. Saya merasa apa yang sudah saya lakukan ini menjadi solusi kurangnya durasi pembelajaran. Dan teman-teman, sampai sekarang saya tidak meninggalkan classroom saya. Saya ingin anak-anak memiliki pemahaman awal, sehingga mereka konsepnya lebih kuat. Jadi saya tetap menggunakan classroom meskipun kami sudah tatap muka penuh. Kemudian saya merasa ini dapat mengakomodir keberagaman gaya belajar, kemudian memfasilitasi hakikat peserta didik saya sebagai makhluk sosial. Mereka dapat bermain, berinteraksi, saling mengembangkan bakat, ya. Kemudian saya ingin menjadi guru yang dirindukan oleh siswa saya. Kemudian penguatan literasi juga insya Allah terjadi, ya, dengan berbagai macam literasi, nggak harus baca, dengar juga literasi, melihat juga literasi. Kemudian di tengah udah bosan dengan PJJ, tentu saja ini menjadi kegairahan baru bagi mereka. Dan yang terpenting, saya merasa ini adalah tantangan. Bagaimana saya dapat meningkatkan kreativitas saya, inovasi saya, dan teman-teman yang lain untuk menghasilkan sumber belajar dan menerapkan merdeka belajar bagi peserta didik saya. Nah, kendalanya barangkali teman-teman, ya kita dituntut harus terus belajar, memerlukan kemampuan IT yang baik, dan satu lagi membutuhkan perangkat dalam akses pembelajaran. Nah, barangkali menjadi kendala bagi teman-teman kita di sekolah-sekolah terluar, ya, itu memang masih menjadi kendala. Praktik baik ini sudah saya sudah saya sampaikan juga kalau di level Kota Banda Aceh kepada teman-teman, sudah ke MJ-MJMP sudah saya lakukan, ya, dan saya ingin maksudnya tidak hanya saya saja, tapi teman-teman juga semua mungkin pasti memiliki pengalaman. Bayangkan kawan-kawan, satu guru memiliki satu praktek baik, ya.
ratusan jutaan guru di Indonesia, ya Allah, jutaan praktik baik. Insya Allah pendidikan kita akan semakin maju. Nah, jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada LKP Harvest ya, yang sudah memfasilitasi ini, dan seperti yang Bu Prihatin sampaikan tadi, ini mungkin hanya kebetulan mungkin yang terlihat oleh GTK ya. Saya yakin teman-teman juga memiliki inovasi dan strategi pembelajaran yang luar biasa. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Dan saya ada mencantumkan, mungkin kalau bikin video YouTube biasa ya, bikin blog juga udah banyak teman-teman. Barangkali podcast yang masih agak ada newbie kebaharuannya, saya ada menyertakan bagaimana sih cara membuat podcast. Harus diawali dengan garis besar materi, itu ada di Google Classroom kita. Dan barangkali nanti kalau memang butuh, Bu Intan, ayo dicoba link untuk Anchor gimana, daftarnya gimana, pakai toolsnya bagaimana. Saya rencana Pak Amran mau buat YouTube-nya jika teman-teman berniat menggunakan aplikasi audio pembelajaran Anchor yang gratisan, dan itu difasilitasi oleh Spotify. Jadi anak-anak kita itu paham sekali Spotify itu untuk memang dengar lagu-lagu mereka. Jadi itu tidak jauh berbeda. Dan sedikit Pak Amran, testimoni dari anak ya. Bu, enak juga Bu. Habis dengar-dengar lagu, sambil cuci piring juga pakai headset, kami bisa dengar suara Bu Intan menerangkan. Jadi kayaknya anak-anak audio ini memang terbantu dengan upaya kita, ya, upaya saya untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, ini tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu, ya. Dan sekali lagi, saya juga nggak ada gurunya, jadi hanya mencoba. Nah, jadi mungkin guru IPA di sini ngerti. Saya Pak S1-nya itu MIPA, biologi. S2 saya juga MIPA, biologi. Jadi saya fisika itu terus terang sebenarnya nyerah gitu. Maaf, nggak ada maksud membongkar diri ya. Loh, Bu Intan tapi bisa juara OGN. OGN itu kan 3 pelajaran. Fisika walaupun dasar ya, matematika sama kimia. Barangkali Bu, karena nulis-nulis itu, jadi kebaca juga. Dan barangkali waktu SMA saya nggak bisa fisika, saya suka cari trik. Nah itu, berhubung saya anak audio, dengan suara-suara cantik saya suka, jadi kenapa tidak? Jadi banyak sekali kalau guru-guru di Banda Aceh barangkali tahu, Bu Intan dia suka membuat-buat lagu, ya, di luar lagu-lagu ciptaan yang lain, juga mencoba mengadopsi lagu-lagu untuk membantu anak. Dan anak-anak saya pada saat belajar itu mereka senang gitu. Kadang request lagi, Ibu, ayo kita hidupin Bu. Keyboard Ibu, ayo kita nyanyi tentang tumbuhan, misalnya tentang klasifikasi tumbuhan, tentang reaksi terang, reaksi gelap, fotosintesis, dan lain-lain. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan Pak Amran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman juga ataupun tambahan ilmu pada Bapak Ibu, teman-teman saya se-Indonesia. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Intan. Materinya sangat luar biasa sekali. Bagaimana seorang guru mengajar lewat nyanyian-nyanyian itu ya. Karena bisa dihitung guru yang bisa mungkin di luar guru kesenian maksudnya ya, yang bisa seperti ini menciptakan lagu lewat pembelajarannya. Nah, kita masuk kepada sisi tanya jawab. Di sini ada di chat room, di chat ada pertanyaan dari Pak Bayu, kemudian Bapak Lulu. Ini bagaimana Pak Lulu, mau berbicara langsung atau di Ibu Intan menjawab dari membaca dari chat ini? Pak Lulu bagaimana? Ingin
Oke, Halo. ya. Oke, silakan Pak. Halo. Ya Pak, kedengaran, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu Intan. Bu Intan, yang di chat saya itu bagaimana cara mengatasi kita atau mengelola kelas, apa ya namanya, kan ada 3 gaya belajar Bu ya, ada yang audio, ada visual, ada kinetik. Untuk menangani itu seperti apa? Kalau saya melihat Bu Intan, kelebihannya kan bisa apa ya, membuat suatu lagu. Seandainya ada guru yang tidak bisa membuat lagu lah, itu gimana cara mengatasinya? Makasih. Ya, Bapak. Yang pertama sebenarnya ini maaf nih ada nyinggung Pak Amran ini. Pak Amran guru BK ya? Iya benar Ibu, benar. Iya, mestinya Pak, memang pemetaan daripada karakteristik belajar peserta didik kita itu sudah kita lakukan pada jenjang kelas 7. Nah, di kelas 7 itu sebenarnya kita sudah tahu arahnya. Anak ini gaya belajarnya seperti apa, kemudian karakteristiknya lagi, apakah dia belajar cepat, apakah belajar lambat, ya seperti itu. Nah, saya sendiri nih, nanti saya digebuk sama guru-guru BK SMP 3 ini. Tapi saya ngomong apa adanya aja ya Pak ya. Mungkin kami terus terang semenjak program Merdeka Belajar ini, saya sudah bekerja sama dengan guru bimbingan konseling untuk memetakan karakteristik belajar peserta didik. Saya sendiri dapatnya 2020 Pak, semenjak jadi guru penggerak. Nah, kalau dulu saya tahu gaya belajar aja, tetapi saya tidak ada maksudnya memetakan. Tapi kalau sekarang kita sudah mencandra anak. Nah, anak ini bisa melalui kuesioner, itu guru BK Pak yang paham, ya, atau memang yang secara sederhana ya kita tanya aja, kayaknya nyambungnya belajarnya seperti apa. Nah, jadi intinya Pak, kalau saya sebenarnya ditanya, saya berusaha 3-3-nya aja. Ternyata ada juga dia begini, Bu, saya selain audio saya visual juga. Oke, ya memang menurut teori seperti itu gitu. Jadi tidak ada pemetaan maksudnya khusus. Oh, kamu ini harus belajarnya pakai audio. Enggak, Pak. Saya beri kebebasan kepada mereka. Nah, dan kenyataannya mungkin dari podcast saya nanti saya kasih kuesioner ya. Saya coba tanya gitu. Karena kemarin Pusdatin juga minta. Kalian yang tertarik sama podcast Ibu, yang nyaman dengar sampai habis, yang bla bla bla, berapa orang? Kenyataannya tidak semua, Pak. Bu, saya enak lihat ya, inilah YouTube Ibu kayaknya sama media pembelajaran Ibu. Nah, ya saya memberi kebebasan kepada mereka. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, tidak semua orang berbakat. Ya sama Pak, kita seperti peserta didik kita. Saya Pak, terus terang, saya paling tidak berbakat menggambar. Aduh, saya menggambar hancur banget Pak. Nggak bisa banget saya menggambar apa hewan, apa-apa, saya nggak bisa. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali kita bisa menyederhanakan pembelajaran kita. IPA itu kan penuh dengan konsep abstrak Pak ya. Ini saya contohkan Pak. Saya contohkan. Ada dengan gaya puisi Pak. Saya membuat ada 4 siasat, ini guru IPA ngerti ya. Ada Meissner, Pacini, Ruffini ya. Saya pakai kata-kata cinta Pak. Mereka itu suka Pak. Cinta nih anak-anak SMP maklum lah. ABG labil ya Pak ya. Jadi saya buat puisi Pak. Tersentuh cinta Meissner, Pacini menjadi tertekan, sementara Krauser dingin-dingin saja saat Ruffini menjadi panas. Nah, mereka memang muter otak. Ibu pertama mereka hafalnya cepat banget Pak. Kalau saya bilang syarat sentuhan namanya Meissner, syarat ini, aduh, kayaknya lama banget Pak. Nah, tapi saat saya membuatnya menjadi sebuah puisi ataupun sebuah cerita gitu. Ini ada di suatu kantin sekolah ada 4 anak yang mereka bergen gitu. Mereka adalah hati, mereka adalah kulit, paru-paru, dan satu lagi ginjal. Nah, tiba-tiba geng mereka diusik oleh geng lainnya.
ada jantung datang. Nah, saya bercerita seperti itu, Bapak bisa dengar di podcast saya, Pak. Nah, pada saat itu saya mencoba, ternyata anak tahu Pak fungsi hati apa, hanya gara-gara dia mendengarkan, padahal itu sama, tidak jauh berbeda dengan buku teks, tetapi penyampaiannya Pak, dengan menggunakan bahasa dia merasa itu orang-orangnya ada, dia jadi kenal seolah-olah karena main IPA ini Pak, sistem peredaran darah. Enggak pun kita buka Pak, semuanya mainnya abstrak semua. Jadi menurut saya tidak hanya harus guru yang pintar menyanyi, tetapi kenali misalnya apa yang kita bisa lakukan. Oh, saya ingin Bu Intan, saya pintar menggambar. Barangkali ini saya buatkan di dalam satu mind mapping. Saya Bu Intan bisanya seperti puisi-puisi gitu, silakan. Ataupun yang lainnya. Jadi bukan berarti harus seorang guru yang bisa menyanyi ataupun yang lainnya. Dan satu lagi Pak, lagu yang saya pergunakan, saya usahakan itu lagu-lagu yang tidak butuh dia belajar lagi. Kecuali memang nggak ada ide lagi, barulah keluar kadang-kadang lagu yang saya ciptakan. Sedang ini Pak, lagu-lagu yang biasa dia dengar, ya. Sebagai contoh dulu heboh sekali lagu Tak Untung itu ya. Nah, saya suka energi potensial, rumusnya M kali G kali H M G H, itu sambil dia bermain peran. Nanti Pak untuk peredaran darah, contoh nih Pak ya, saya gambar jantung gede di lapangan basket Pak. Ini untuk kinestetik dan anak auditori. Jadi bukan baru, saya sudah pakai lama Pak. Saya bilang, ayo nak, ini jantung, ibu bagi, kalian lihat rutenya, kalian jadi darahnya. Dan mereka sambil masuk itu mereka nyanyi Pak. Saya saudara merah berturun di tubuh, hendak angkut oksigen dan jemput CO2. Pergi dengan arteri, kembali dengan pena. Darah merah itu nama saya. Nah, seperti itu Pak. Sambil mereka melakukan. Jadi ibaratnya kita sudah pernah bertamu ke rumah orang itu, kita udah kenal yang mana ruang tamunya. Nah, di situ saya memadukan antara ruh kontekstual, antara belajar menyenangkan dan juga dengan mengakomodir kesenangan anak. Dan lagu yang digunakan adalah lagu masa kecil mereka. Saya rasa seperti itu Pak. Untuk lagu beca, saya rasa nggak perlu guru pintar nyanyi kali juga bisa. Halo Bu Intan. Ya. Ini seandainya ada seorang kinetik, orang kinestetik ini kan lebih apa ya, nggak bisa pakai imajinasi Bu. Jadi dia bisanya memperagakan. Ya ini contoh saya lah. Saya kan sebetulnya juga salah satu yang bergerak. Jadi saya kalau ada guru dulu masih SMA dikatakan gini, saya bingung bayangkan kayak apa gitu loh ya. Jadi kelemahannya kita yang biasa gerak seperti itu Bu. Bagaimana untuk mengatasinya? Makasih. Baik. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi role play itu Pak, seperti yang peredaran darah itu Pak, itu juga kinestetik Pak. Selain membawa dia ke lab. Yang simpel-simpel Pak ya. Ini Pak, saya sering sama anak ya, saya pegang semacam pulpen ini Pak. Jadi si kinestetik itu suka dia mencoba dan dia melakukan gerakan memang ya. Jadi saya suka gini. Nah, konsep tekanan. Kalau kita kasih Pak, jika luas penampang kecil, maka tekanan itu hafalan itu setengah mati ya Pak. Saya rasa saya aja bertukar-tukar. Tetapi untuk si kinestetik, kita kontekstualkan. Coba kamu tusuk tangan kamu sama, misalnya gini ya Pak ya, dengan benda yang berujung tajam, permukaannya kecil. Apa yang terasa? Nah, aduh sakit. Misalkan gaya kamu aja 10 Newton gitu. Ya. Nah, sekarang kamu tusuk dengan benda yang permukaannya besar seperti ini. Ya. Coba tekan dengan kira-kira 10 Newton juga. Nah, anak-anak yang seperti yang kinestetik, Pak, mereka langsung, ya Bu Intan. Nah, sampai Bu, nanti kalau ujian keluar ini kita boleh Bu colok tangan kita. Saya bercanda, saya bilang boleh aja orang tangan kamu kok, yang jangan kamu colok itu tangan pengawas, itu bermasalah kamu. Dan mereka jadinya ketawa seperti itu. Jadi pada saat lupa, kenapa tidak gitu? Lakukan. Nah, sebagai contoh Pak, kalau di IPA itu ada kromosom Pak. Kromosom itu di dalam gen Pak.
gennya saja udah nggak terlihat, di mana lagi kromosomnya. Nah, mulailah tuh di biologi itu ada profase, metafase, anafase. Saya bilang kalian ini bukan orang, ini bukan Andi, kamu bukan Fahmi, kamu ini adalah pasangan kromosom. Dianya yang jadi kromosomnya, Pak. Pada saat anafase, nah kromosom berjejer di pada saat profase, ya. Bahkan idenya dari mereka lagi. Saya cuma suruh mereka berpegangan tangan. Saya bilang apa? Kalian tuh berkeliling, selaput kalian ini mulai hilang. Besoknya Pak, pada saat saya bilang kita mau ujian simulasi ya, tahu nggak Pak? Mereka bawa sarung Pak. Mereka bilang Bu, biar lebih jelas lagi selaputnya, kenapa nggak pakai sarung? Dalam sarung lah mereka rame-rame. Saya dalam hati saya, waduh, anak ini dipancing sedikit, ternyata dia punya. Nah, tahun depannya saya udah pakai sarung juga Pak. Nah, saya bilang, nah ini melepas berarti. Kemudian Bu, ayo di video saya ada Pak. Fase berikutnya, metafase. Kromosom berjejer di bidang ekuator. Nah ini berjejer mereka berpasang-pasangan Pak. Kemudian mereka menuju kutub pembelahan. Bapak boleh percaya boleh tidak Pak. Materi itu sebenarnya materi yang paling tidak disukai. Mungkin Bu Prihatin tahu genetika itu. Tetapi pada saat kita bermain kinestetik ini, kita memfasilitasi kinestetik, bukan berarti yang lain tidak melihat, mereka juga terbantu. Kalau gen ya Pak ya, kalau Yorna IPA ngerti, kan ada heterozigot, homozigot. Saya Bu Prihatin, saya pakai anak yang agak besar. Untuk melambangkan fenotip, dia si kecilnya berdiri di belakang. Jadi yang jadi kromosom itu mencerminkan berpasangan menurut hukum 1 Mendel, itu pakai anaknya langsung. Ya, jadi mereka, oh begini. Nah, Bu Intan nih gede segini, saya sisip di belakang. Ini nak fenotip. Nampaknya Bu Intan, tapi di belakang kemudian ada yang lain kan. Nah, jadi yang seperti itulah Pak. Yang kayak tadi misalnya Pak ya, P sama dengan I kali R kuadrat. Nah, saya sendiri Pak kadang lupa, tapi ternyata bahasa alam bawah sadar saya itu untuk anak psikinestetik Pak. Jadi saya melakukannya seperti itu. Bu Intan idenya seketika. Ya mungkin Pak ngumpul lah satu-satu Pak. Saya cari cara konsep bimetal misalnya. Kenapa nggak pakai plestisin misalnya? Ataupun saya suruh, nak bayangkan 5 orang nolak tikar ini, gulungan tikar ke sana, dilawan dengan 6 orang gitu. Jadi mereka lebih paham Pak pada saat kan daripada kita bercerita koefisien Y panjang yang bla bla bla, ini bla bla bla. Waduh, dengernya saja dia sudah ampun Bu, apa Ibu bilang itu. Tapi dengan yang seperti itu, mereka saya rasa ini mungkin lebih trik kepada guru IPA ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, saya rasa untuk pelajaran lain juga bisa. Saya pernah diminta mengajar di MDMP Bahasa Inggris dan MDMP PAI. Dicoba, Bu Intan tolong buatlah satu yang dimana yang untuk bahasa Inggrisnya coba dan teman-teman merasa bisa diterapkan Pak. Saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih Bu Intan, penjelasannya sangat luar biasa. Di sini berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Bayu. Pak Bayu ingin berbicara langsung Pak atau bagaimana? Atau dibacakan? Bu Intan, di sini ada pertanyaan dari Pak Bayu. Saya Ahmad Bayu Aryawan dari PPS S2 Peternakan Universitas Palu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepada Bu Intan Nirmala, untuk peserta didik yang mempunyai gaya visual, auditory, dan kinestetik, lebih mengena pada auditory kinestetik atau visual kinestetik. Jika salah satunya mengena, apakah akan implementatif pada posisi prapraktik? Bagaimana pertanyaannya? Saya agak iya, maunya ada Pak, ya? langsung ya.
Mungkin Pak Bayu bisa sampaikan secara langsung. Ya baik, terima kasih. Suara Bayu terdengar, Bu? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Pancasila, cerdas berkarakter. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, Program Pasca Sarjana Universitas Aulia Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, di sini disampaikan ada 3 gaya belajar, yaitu kinestetik, audio, dan juga visual. Di antara 3 ini yang paling interaktif ini atau yang paling yang bisa dibilang yang lebih hiperaktif ini, itu lebih mengena pada gaya visual, pada auditory kinestetik atau visual kinestetik. Jika dia mengena pada auditory atau visual atau kinestetik, maka apakah implementatif pada posisi pra-praktik sebelum mulai praktik? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya? Saya cobalah jawab ya. Mohon maaf Bu, maksudnya yang kalau yang anak-anak hiperaktif itu lebih mengena pada anak hiperaktif ya Pak? Iya, yang hiperaktif itu mengena pada kinestetik, auditory kinestetik atau visual kinestetik. Jikalau dia kena auditory kinestetik atau visual, Bu, itu apakah Pak akan implementatif begitu, Bu? Salah satunya itu. Baik Pak. Terus terang ini memang pertanyaannya next dan mungkin saya belum memiliki kapasitas ilmu sampai di situ, tetapi mungkin bisa saya informasikan kepada Bapak. Saya baru-baru ini ada mengikuti diklat simpatik Pak tentang inklusi, pendidik sekolah inklusi. Nah di situ ada diajarkan tentang profil belajar siswa PBS ya. Saya saja baru tahu Pak Amran bahwasanya anak yang motorik halus itu bagaimana, anak yang motorik kasar bagaimana, kemudian anak yang dibilang termasuk anak autis ya, anak hiperaktif gitu. Jadi saya tangkapnya ke sana. Tetapi kalau dari ini bukan kajian teori ya Bapak, karena saya sudah sampaikan ilmu saya belum sampai ke situ. Tetapi mungkin dalam tanda petik hiperaktifnya saya tidak jelas. Maksudnya saya belum ada data bahwasanya anak ini hiperaktif atau tidak. Kalau bahasa kita sehari-hari saya dia pokoknya nggak bisa diem lah gitu. Apakah itu sudah hiperaktif atau tidak? Saya belum berani untuk mengatakan dia itu karena bukan di bidang saya. Tetapi saya paham arah dari pertanyaan Bapak. Kalau kita lihat dari hiperaktif itu lebih efektif kayaknya dia kepada kinestetik dan visual, Pak. Nah, kinestetik visual. Kita tadi lihat bahwasanya anak visual itu, kinestetik visual. Nah, kenapa kita sering lihat ya anak-anak hiperaktif itu pada saat main game pun, Pak, ataupun film lah misalnya ya, dia itu misalnya tanknya tuh nembak gitu. Saya pernah lihat konten YouTube ya, cerita tentang anak hiperaktif, bagaimana penanganannya. Dia itu gitu. Jadi dia sambil ngelihat, dia juga melakukan gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, anak hiperaktif itu yang pasti dia harus kita fasilitasi dengan sebaiknya dengan kinestetik. Janganlah suruh dia baca lama-lama, itu barangkali bangku pun bisa kebalik sama dia. Nah, seperti itulah Pak. Jadi dan anak-anak seperti itu sebenarnya bakatnya juga lebih mengarah kepada yang saya bilang ya, yang praktik-praktik gitu. Mereka tuh mungkin bisa kita arahkan lebih kepada pekerjaan SMK barangkali, ataupun yang memang kerja teknikal gitu, yang memang menggunakan psikomotor dia.
Nah, seperti itu, Pak. Tapi mohon maaf, saya nggak berani menjawab, Pak. Belum sampai situ ilmu saya, baru hanya sebatas anak-anak yang normal, Pak. Ataupun anak-anak dengan ya biasa lah, bukan ABK. Mungkin itu guru-guru sekolah luar biasa ya, Pak Amran ya. Mereka itu paham menangani anak-anak yang memiliki anak berkebutuhan khusus tadi, Pak. Saya rasa seperti itu. Mohon maaf Pak Bayu, mungkin nggak memuaskan karena saya nggak berani jawab juga Pak, karena belum sampai di situ juga ilmunya Pak. Ya, dari Ibu Intan kita beralih ke Ibu Prihatin. Ini ada pertanyaan dari Ibu Susilo Dwi Rahayu. Ibu Susilo Dwi Rahayu, bagaimana? Saya bacakan menunggu Ibu Susilo nanti memperjelas ya Ibu Prihatin. Izin bertanya Bu Prihatin, tadi saya hadir di room agak terlambat. Kendala apa yang Ibu hadapi saat menerapkan praktik baik tersebut? Kemudian saat uji organoleptik itu apa yang dilakukan oleh siswa? Terima kasih Pak Amran. Ini menunggu Bu Susilo atau langsung saya jawab? Langsung saja Bu. Terima kasih Ibu Susilo Dwi Rahayu. Terima kasih Pak Amran. Untuk kendala saat menerapkan praktik baik saya ada karena untuk yang materi yang saya bawakan ini adalah materi kelas 9, itu ada 4 kelas. Ada beberapa kelompok yang ada alat dan bahannya, bisa saja mereka alat dan bahannya itu tertinggal di rumah ataupun tidak membawa, seperti itu. Kemudian untuk pengumpulan laporan itu untuk anak-anak ada yang beberapa terlambat untuk kendalanya tersebut, tapi dari situ saya mengantisipasi menggunakan science schedule tersebut yang secara offline, yang bisa dicetak secara langsung. Jadi anak-anak bisa menuliskan secara langsung, kemudian bisa mengumpulkan langsung saat pertemuan tatap muka di sekolah. Nah, untuk kegiatan saat uji organoleptik ini, memang saya meminta anak-anak untuk melakukan di rumah, karena untuk mengantisipasi dan mencegah, yang jelas untuk mencegah mereka bertemu dan berkerumun dengan orang banyak. Untuk uji organoleptik ini, untuk Bapak Ibu guru yang IPA, insya Allah sudah tahu nggih Bu Intan, untuk uji organoleptik ini mereka menguji rasa, kemudian warna, tekstur, kemudian aroma yang mereka ujikan. Jadi produk yang telah mereka buat, mereka berikan kepada anggota keluarga mereka di rumah, kemudian masing-masing anggota keluarga tersebut memberikan jawaban mereka terkait apa yang telah diujikan tadi. Oh, aromanya misalkan yogurt ini aromanya aroma yogurt, aromanya aroma. Karena kemarin produk anak-anak itu ada yang membuat dari sari buah mangga, kemudian dari wortel, sari wortel, kemudian dari sari buah naga yang warnanya lebih menarik dan ngejreng, itu mereka bisa ujikan di rumah. Begitu, Pak Amran. Terima kasih Ibu Prihatin. Ya, sayang sekali Ibu tidak ada ya. Berikutnya di sini ada yang menambahkan Ibu Apriana Putri, kayaknya Ibu Apriana Putri ini guru BK. Bu, saya mau menambahkan kalau dari guru BK bisa kita sebar angka tentang gaya belajar, nanti bisa diketahui anak gaya belajar cenderung kemana gitu. Ini sebenarnya ada Ibu Hamra, ini guru BK yang lumayan aktif. Boleh. Kita minta pendapatnya Pak Amran. Ayo Pak Amran. Atau guru BK yang lain bagaimana Bapak Ibu? Ya. Saya nggak apa-apa menambahkan ya Ibu Intan ya. Ya silakan Pak Amran. Ini memang ranahnya Bapak Pak. Saya pencerahan juga bagi saya nih Pak. Bapak Bayu. Sebenarnya saya yang menambahkan sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwasanya dia anak cenderung kemana kalau hanya dilihat dari karakteristik kasat mata ya. Sebenarnya ada asesmen yang bisa disebarkan ke anak untuk mengetahui gaya belajarnya. Nanti di sana akan diketahui anak condong ke kinestetik atau ke audio.
ada juga yang memang imbang ke ketiga-tiganya. Jadi kalau anak yang imbang ketiga-tiga ini, jadi dia ke gaya belajar saja bisa masuk seperti itu. Jadi apa yang ditanyakan Bapak Didik tadi sebenarnya harus diujikan dulu, harus diberikan dulu angkatnya kepada anak. Seperti itu agar kita mengetahui sebenarnya anak ini gaya belajarnya apa seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa sebenarnya minta bantuan atau berkolaborasi dengan guru BK di sekolah terkait gaya belajar. Mungkin guru BK-nya punya asesmen non-tes tentang gaya belajar seperti itu. Nah, mungkin selama ini guru BK-nya difungsikan dengan yang lain. Dengan adanya guru penggerak, mari fungsikan guru BK ke fungsi yang sesungguhnya. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan untuk mengetahui bagaimana profil anak. Salah satunya dengan gaya belajar seperti itu. Oke, Ibu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Setiana? Ada yang ingin disampaikan dan ditambahkan? Saya speechless. Ternyata Bu Intan luar biasa dan Bu Prihatin luar biasa banget. Dan bisa ya idenya dari Bu Intan juga mengkolaborasi antara tarian dengan materi. Kalau nyanyi itu kan biasa ya, tapi ini kok bisa ya tari dengan materi tentang tekanan. Itu gimana ya Bu ya? Idenya Iya, dari Bu. mana? Jadi Bu, terus terang, saya terinspirasi pada tahun berapa tuh saya pernah dikasih kesempatan belajar nggak lama. Itu ke UPSI Malaysia. Nah, salah satu guru kami itu, beliau itu memberikan materi tentang bagaimana mengaktifkan 5 domain kognitif. Nah, di situ termasuk dengan gerakan-gerakan dan lain-lain. Kemudian saya ngelihat ya, generasi anak-anak kita sekarang, Ibu tengoklah Hollywood itu ya, dance Korea rumit-rumit gitu, semangat mereka. Rasanya gimana gitu ya. Dan saya sendiri Bu, memang di sekolah saya berkolaborasi dengan salah seorang guru di sekolah saya, guru seni budaya ya. Saya memang ini Bu, saya memang koreografer tari, susah banget ngomongnya. Nah, jadi saya merasakan ini kayaknya anak-anak perempuan yang rada-rada energinya ini agak mau orangnya suka kepingin famous gitu ya. Kenapa nggak saya jadiin sih ini? Toh yang nyanyi-nyanyi udah ada. Mereka tuh Bu, saya sampai ketawa. Ada di YouTube saya, mungkin teman-teman nanti lihat ya. Dengan semangat itu tekanan itu tadi. Rumus tekanan, gayanya Bu entah gimana. Saya pikir ini tanggung. Ini yang lagu-lagu yang suka-suka nyanyi terfasilitasi. Yang bergerak-gerak tuh geraknya nggak ketentuan. Jadi saya merasa tekanan kan bisa kita lambangkan ya dengan gerakan yang indah gitu. Terus juga misalnya pembagian gimana. Terus juga mungkin yang lebih pasnya Bu, saya pernah mengadakan senam sains Bu di sekolah. Untuk waktu mau ujian, waktu itu masih musim ujian nasional. Jadi mungkin Bu Prihatin tahu nih materinya ya. Jadi ini ekstensor, begini flexor. Saya suka ini Bu, sambil mulut yang ngomong, mengaktifkan 5 domain kognitif itu, kenapa enggak dia gerakkan gitu. Jadi mereka ini adduktor, tangannya begini, abduktor ya. Ini misalnya depresor begini. Jadi seperti senam Bu. Sambil nyanyi mereka menggerakkan badan mereka sesuai. Terus saya punya sel saraf, ini agak sulit saya. Sel saraf itu ternyata mirip banget sama tangan kita Bu Setiana. Nah, jadi kan saya suka gini. Misalnya tentang sel saraf ya. Dendrit, badan sel dan akson, tapi berdirinya saya cantikin Bu. Jadinya gini-gini. Anak-anak langsung, Intan, ayo Bu dance kita. Seperti itu. Jadi saya ngelihat ini yang gadis-gadis kecil kok yang lincah-lincah ini kayaknya kalau disuruh model kayak gini asik-asik aja dia. Nah, dan kadang-kadang bukan nggak mungkin Bu Setiana, dia punya gaya sendiri, Bu.
Kami udah punya juga, bukan ibu aja yang punya. Saya lihat, oh iya juga ya, ternyata itu buat menghafal apa, nah, gitu. Itu untuk apa? Tetapi dalam tanda petik, jangan hanya sebatas C1, kita nggak kepingin itu, Bu, ya. Tetapi kita tetap membekali mereka dengan konsen. Itu hanya sebagai salah satu sarana. Tarik dulu minatnya. Nah, jangan dia keburu takut dulu. Jadi itu Bu Setiana, mungkin karena nggak jauh dari kehidupan saya tadi gitu. Nah, dan satu lagi Bu Setiana, Bapak Ibu, saya udah tua gini Bu, saya memuaskan hobi saya tuh, salah satu seni yang nggak saya kuasai sampai sekarang menggambar. Ternyata melalui IT kita bisa berkarya. Saya punya satu aplikasi gratis dan saya sudah terbit Bu ber-ISBN, itu petualangan si BIPA. Kebetulan BIPA pula namanya. Belajar ilmu pengetahuan alam tokohnya. Itu saya puas-puaskan. Jadi anak-anak yang nggak bisa menggambar saya bilang, bisa nak, lihat ibu tadinya nggak bisa gambar. Dan pada saat mereka, Bu, maulah Bu, daripada dia browsing yang enggak. Kenapa tidak, Bu Setiana? Jadi saya punya komik yang sudah ber-ISBN tentang petualangan si BIPA, di mana materi-materi IPA itu yang saya angkat. Dan ternyata di Madik mereka berdirinya rame, Bu, dibanding kita tulis teori gitu. Jadi mereka rame, ini nih gambarnya lucu, ayo kita baca. Nah, itulah upaya. Rasanya gimana ya, apapun lah, yang penting jangan takut sama IPA tuh asik loh. Nah, gitu. Itu Setiana, saya rasa seperti itu. Luar biasa. Saya dulu ingat sekali Bu, kalau saya waktu belajar biologi paling susah dengan bahasa Latinnya. Dan ini sangat memudahkan ya Bu ya? Iya, betul. Dia nggak takut lagi Bu, tanpa terasa Bu ya. Dia nyaman aja tuh. Filtrasi di glomerulus, reabsorpsi di proximal, augmentasi di tubulus distal. Tiba-tiba aja, kemarin nggak bisa, bilangnya tubulus apa, Bu nggak ngerti. Tiba-tiba dia udah nyaman aja. Karena memang dia ngerasa itu tidak terlalu mengerikan ya. Mungkin kalau sudah dinyanyikan di sambil ketawa-ketawa gitu ya. Dan itulah Bu, saya berusaha ruhnya kontekstual, kemudian hadirkan pembelajaran yang menyenangkan, terus saya di posisi dia, jangan buruk lah gitu. Kalau dia enjoy, gimana saya jadi murid gitu, saya bisa enjoy dengan guru saya sering memposisikan diri seperti itu. Ingin menjadi guru yang tidak menakutkan. Dalam artian pembelajarannya sudah membuat agak serem. Padahal Bu Setiana juga guru matematika. Jadi ayolah kita hilangkan guru IPA killer sama matematika yang nggak masanya lagi. Iya betul. Semoga jadi guru yang dirindukan selalu ya Bu ya. Seperti yang Ibu bilang ya. Amin ya Rab. Amin. Jadi pengen jadi murid lagi nih. Nah itu dia. Pak Amran, sedikit kawan-kawan, saya ingin menganjurkan untuk guru bahasa Indonesia, untuk guru bahasa Inggris, untuk guru seni budaya, untuk guru agama apapun ya kawan-kawan, barangkali media podcast itu bisa untuk teman-teman. Nah, bisa menjadi salah satu media pembelajaran. Cukup klik di Google, teman-teman masukkan Anchor, tulisannya Anchor. Nah, itu dia tidak berbayar. Di situ ada tombol mic, tinggal rekam. Habis itu mungkin teman-teman kalau tertarik, mungkin Pak Amran boleh menjapri saya. Ya. Ini pesan dari Pusdatin Kemdikbud, itu merupakan salah satu media pembelajaran yang cukup menarik, terutama bagi guru-guru mata pelajaran yang saya sebutkan tadi. Terus terang. Dan ternyata IPA juga tidak menutup kemungkinan. Mungkin matematika juga yang hal-hal tertentu bisa Bu Setiana. Dan untuk guru BK. Nah, itu dia. Jadi mungkin pesan-pesan moral ataupun cerita apapun kita bisa melalui podcast. Dengan fasilitas musik-musik, jadinya terkesan kekinian, Bu. Kita seperti penyiar radio gitu. Waduh, keren banget Anda sekalian. Terus seolah-olah seakan-akan gitu, Bu. Jadi saya merasa aduh, keren Bu Intan suaranya bagus, kayak penyiar sungguhan, saya kayak dengar radio apa gitu. Nah, dan
itu juga tidak sulit, hanya sebatas kita merekam suara kita aja. Dan ada fitur-fiturnya, Bu. Saya menganjurkan teman-teman mungkin tertarik untuk membuat podcast ini. Ya, Bu Prihatin, Ibu Torina, barangkali Pak Amran ini suaranya pasti bagus nih, halak kita. Oke. Saya rasa itu, Bu. Terima kasih, Bu Intan. Baik, Pak Amran, bagaimana ini? Apakah mungkin ada ibu bapak yang terlintas sekarang untuk mengajukan pertanyaan lagi mungkin? Siapa tahu masih tadi masih malu-malu atau idenya yang mau ditanyakan belum keluar. Siapa tahu nanti sekarang ada yang mau ditanyakan ke Ibu Prihatin atau ke Ibu Intan. Silakan. Ibu Dian ya? Oke, Ibu Dian tidak ada suaranya? Oke, sudah. Oh, belum, Bu. Atau udah mungkin di tempat saya saja? Di sini juga belum. Iya, di sini juga belum dengar. Mungkin Ibu nggak perlu pakai headset mungkin? Iya. Iya. Iya, belum dengar. Oke, sekarang udah? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sudah. Silakan Sudah. Ibu Dian. Nih, Masya Allah ini luar biasa sekali, kagum banget. Dan Ibu Intan sepertinya ada pada masa-masa dengan saya umurnya kayaknya. Dan ini benar-benar luar biasa. Nyambung dengan Pak Amran, saya bisa bertemu dengan guru-guru yang hebat, yang luar biasa, pantas terpilih dapat anugerah dan ternyata menginspirasi banyak. Dan memang saya sebagai guru BK, tetapi bukan dari BK. Makanya gelarnya sarjana agama, tetapi yang mencintai. Karena SMA Surada itu daerah pinggir selatannya di Sukabumi Selatan, dan saya merasakan bagaimana anak-anak itu harus sekolah, harus kuliah gitu, sehingga saya sangat-sangat ingin untuk memberikan jembatan bagi anak-anak bangsa menjadi guru BK, karena kebetulan tidak ada, ya alhamdulillah sejak berdiri hingga saat ini menjadi guru BK walaupun tanpa background ke BK-annya dengan kesarjanaannya. Tapi makanya saya luar biasa banget gitu ya, ketemu Bu Setiana, Pak Amran, Bu Prihatin, Bu Intan, pertemuan malam demi malam ini merupakan izin Allah. Mudah-mudahan memang tadi pantas ya Kemdikbud juga pulihkan, bergerak dengan hati. Itu luar biasa, dan betul tidak ada yang susah kalau memang kita menggunakan hati. Tidak ada batasan kalau usia ketika memang kita mau belajar. Dan mudah-mudahan malam ini malam yang penuh inspirasi, motivasi bagi kita semua untuk senantiasa bismillah. Apa yang kita bisa lakukan. Karena sejatinya ketika kita mau melihat anak-anak yang sungguh luar biasa, tadi betul Ibu, ketika ada anak yang bilang, Ibu, ada yang mau mendekat ke Ibu tapi masih ragu. Saya bilang, titip salam aja. Memang Bu Dian sepertinya seram, tapi insya Allah sudah jinak. Saya kadang-kadang bilang begitu, Ibu. karena saya sadar sebagai guru BK yang memberikan, kayak saya punya cinta. Mungkin keilmuannya hanya bermodalkan ijazah SPG saya dulu, sehingga ini yang memotivasi saya untuk yakin bisa memberikan sesuatu untuk kemajuan anak-anak bangsa. Makanya banyak belajar, dan terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu yang senantiasa mau berbagi sehingga kita semua bisa menginspirasi. Itu aja. Terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu semuanya.
Terima kasih Ibu Dian. Ibu Dian juga luar biasa. Saya dan teman-teman yang pernah menjadi finalis Guru Inspiratif 2021 tentunya nanti tahun depan ingin mendengar ada nama-nama yang ada di sini. Amin. Menjadi 20 besar finalis dan ada yang 5 terbaik. Amin. Amin, amin, amin. Baik Pak Amran, bagaimana? Kita selesaikan Ibu. Oke, baik. Kita closing sekarang? Oke, baik. Ibu dan Bapak semuanya. Oh iya, silakan Ibu. Saya di sini juga berpesan ya. Saya melihat ini banyak yang muda-muda, banyak yang yang seumuran saya, jangan bilang tua lah Bu ya. Mungkin apa gitu ya. Nah, mungkin Bu Prihatin pernah ngobrol sama saya. Saya tuh sangat tertarik sama ini Bu Setiana, Pak Amran yang muda-muda ini ya. Nah, terus terang maksudnya gimana ya? Mengenal kalian semua ini menyadarkan. Bayangkan ya, saya tahu demos dari Bu Setiana, ini saya bentar lagi kejar Bu Prihatin. Saya ngerasa sains haidulnya itu, aduh keren abis gitu. Dan ini membuat kita menyadarkan kita para guru bahwasanya kita ini harus memang belajar sepanjang hayat gitu. Jangan pernah kita berhenti berada di zona nyaman kita, berani gitu. Mulailah dari yang kecil-kecil tadi. Saya kepingin bisa seperti Bu Yuni kemarin ya, dengan lupa saya, itulah orang tua. Metode cerpen. Wiser.me. Nah itu ya, terus dengan Bu Setiana. Jadi saya kan, waduh baru tahu psikologi sama model aja bangganya udah semana. Barangkali udah ngerasa seperti apa gitu. Dan ternyata makin kita gali, makin sadar bahwasanya kita ini belum apa-apa dan memang kita harus menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Dan saya sama Bu Prihatin selalu saya bilang, Bu Prihatin, saya akan melihat Ibu di masa depan. Ya kadang-kadang Bu Intan, sesuai nomornya lah. Maksudnya gini, Bu Intan banyak prestasinya, bla 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 bla. Bu Prihatin baru 1 gram gebrakan udah nasional. Bu Setiana gitu. Nah itu, nah Bu Intan ngerangkanya Bu, ya Allah dari mana gitu. Nah jadi ayo kawan-kawan, buat yang tua kayak saya, ya ternyata ada juga nenek-nenek gaul emak-emak ini yang yang ngeblog, yang ngevlog, ataupun yang lainnya podcast gitu ya. Dan buat yang muda-muda, ayolah terus gali inspirasi, bagilah sama kami yang tua-tua ini. Saya rasa itu Bu Setiana yang ingin saya sampaikan, karena kita ini se-Nusantara, usianya juga sangat heterogen. Saya ngelihat ini ada banyak kayaknya yang bahkan di atas saya ini umurnya. Nah jadi teman-teman mau kata 1 tahun lagi pensiun nggak ada cerita, ayo kita keluar dari zona nyaman kita untuk belajar. Saya rasa itu. Dan saya apresiasi Bu Prihatin, siap-siap ya. Saya sangat tertarik sama modulnya itu. Saya nggak bisa Bu pakai barcode, nanti ajarin. Insya Allah siap. Bu Setiana. Terima kasih Bu Intan. Usia adalah takdir ya Bu ya, tapi berprestasi belajar itu adalah pilihan. Baik Ibu dan Bapak hebat yang sudah hadir pada malam ini. Maaf, saya juga silakan. Mau menambahkan. Ya silakan Bu Atin. Terima kasih. Alhamdulillah saya memang sangat bersyukur sekali. Yang disampaikan Bu Intan luar biasa. Saya juga kalau dibilang saya menari juga sepertinya nanggung, menyanyi juga suara saya terlalu merdu mungkin. Itu nanti insya Allah juga saya pengen mencoba dan menerapkan ke anak-anak. Dan saya sangat terinspirasi sejak kita bertemu Bu Intan. Bu Intan ini Masya Allah selalu memberikan ya luar biasa motivasi dan inspirasi beliau. Karena memang mohon maaf Bapak Ibu, dari 20 finalis memang kita yang paling ini ya Pak Amran, yang paling muda, dan saya belajar banyak. Kalau bagi saya, kalau tadi Bu Intan menyampaikan guru itu adalah seorang pembelajar, bagi saya juga guru itu juga harus terus belajar.
jangan pernah berhenti. Dan setiap orang yang kita temui itu adalah motivasi dan inspirasi buat saya. Apalagi anak-anak didik saya yang mereka luar biasa, mereka punya karakteristik, mereka punya keunikan masing-masing, itu yang menjadikan motivasi dan inspirasi buat saya memberikan yang lebih baik untuk mereka. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, semoga setiap langkah kita selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Terima kasih Ibu Atin. Terima kasih banyak. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya di workshop episode kedua, dan saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan Bu Intan dan Prihatin. Memang betul kata Bu Intan dan Bu Prihatin bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik. Meskipun dalam proses perkembangannya terdapat banyak kesamaan, namun tetap setiap anak akan memiliki keunikan tersendiri yang berbeda-beda dengan anak lainnya. Anak kembar sekalipun ya, Ibu Bapak ya. Dan disinilah para guru sangat diperlukan, peran guru sangat diperlukan untuk memberikan perhatian terhadap keunikan tersebut dan menyiapkan sarana untuk menumbuh kembangkan potensi mereka. Itu dari saya. Terima kasih kami segenap keluarga besar dari LKP Harvest Indonesia mengucapkan terima kasih dan ditunggu selalu kehadiran Ibu dan Bapak di workshop episode ketiga. Tentunya dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya dari episode 1 dan episode 2. Terima kasih, selamat malam, dan kita screenshot dulu Pak Amran. Ya, silakan Oke. foto Ibu. Ya. Siap, dari saya ya Pak ya? Ya, silakan. Oke, baik Ibu. Pasang wajah terbaik dan senyum yang manis. Saya mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Oke. Next slide. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Baik, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Selamat malam, sehat selalu, semangat belajar, berkarya, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Amin. Selamat malam. Malam, Bapak Ibu semua. Selamat malam. Bertemu lagi di luar biasa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Luar biasa. Luar biasa.